Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu asiknya berkarya dari hobi nih, bersama dengan Mbak Resti, pelaku usaha muda. Mbak Resti sendiri nih ya, tadi kan udah cerita ya perjalanannya dari awal merintis usaha rumahan ya, sampai sekarang sudah buka toko. Tapi kalau Mbak sendiri suka dukanya apa sih Mbak kalau berbisnis itu? Suka dukanya kalau dari awal itu pernah dikhianati karyawan pernah. Oh iya. Tapi setelah waktu merintis kan, kalau merintis belum punya karyawan ya, kayak gitu. Waktu buka toko di depan rumah waktu itu? Enggak, waktu buka toko depan rumah itu pernah ada beberapa pelanggan datang kayak gitu kan. Terus dia bilang, kok tokonya kecil banget, nggak sesuai sama di Instagram kayak gitu. Dari situ pernah mau down, tapi ya udah, mungkin itu untuk cambuk kita ke depan, untuk mungkin orang-orang itu bisa ngomong aja, nggak tahu kita dari bawahnya kayak gimana sampai sekarang kayak gitu. Terus menanjak udah punya toko kecil itu, alhamdulillah bisa buka toko yang memang ruko kayak gitu satu. Udah gitu kan pasti merekrut karyawan kayak gitu kan. Ya pernah dulu dibohongin karyawan kayak gitu. Dibohongi dalam hal ya yang sensitif kayak gitu, keuangan gitu ya. Iya, terus pokoknya banyak sih yang dari pesaing juga pernah suka dukanya, terus dari orang-orang terdekat juga pernah. Iya Mbak, berarti sebenarnya panjang banget perjalanannya. Panjang memang, enaknya aja sekarang orang-orang lihat, kalau dulu ya susah banget. Kan sebenarnya kan waktu Mbak bilang tadi sempat kayak ditipu gitu ya sama karyawan sendiri. Berarti sebenarnya itu bisa jadi pembelajaran juga dong. Pembelajaran. Ya? Jadi lebih selektif ketika milik karyawan. Ya? Benar. Jangan kasih kepercayaan penuh sama karyawan kayak gitu. Tetap kita yang harus ngendalnya. Waktu itu emang di luar dari pantauan atau gimana tuh Mbak? Iya, karena waktu itu sampai kan bisa ketahuan tuh gimana tuh? Karena waktu itu kan Resti KKN kuliah kan. Oh iya, masih sambil kuliah ya. Iya, karena masih sambil kuliah, jadi usaha sambil kuliah kayak gitu kan. Jadi waktu KKN itu orang tua yang handle, sampai karyawan itu waktu curang itu waktu Resti pulang KKN kayak gitu baru ketahuannya. Kayaknya pemasukan nggak sesuai gitu. Iya, ya. biasanya kan segitu, tapi alhamdulillah Allah itu nggak tidur kan, dia bisa aja nunjukin yang nggak baik ke kita gitu. Benar-benar. Waktu itu karyawannya masih berapa waktu itu? Masih awal merintis waktu itu berarti ya? Iya, masih awal merintis. Kalau awal-awal dari satu karyawan, terus waktu Resti KKN itu ada sekitar 6 karyawan, terus alhamdulillah sekarang udah 15 karyawan. Sekarang udah 15 ya. Dikit-dikit jadi bukit. Dari hal itu nih Mbak, dari kejadian hal tersebut, Mbak sendiri kalau milik karyawan biasanya dari segi apanya dulu nih? Dia kejadian hal tersebut nggak terulang lagi ya kan? Iya benar, dari kejujuran yang utama. Kejujuran, jadi setiap ada orang yang mau kerja, Resti bilang kejujuran, pokoknya. Yang selebihnya itu bisa kita belajar di dalam ranah toko kayak gitu. Yang penting tumbuhkan dulu kejujuran dalam diri. Kalau nggak jujur gimana mau mau hidup kayak gitu. Iya, orang aja udah nggak percaya lagi ya, gimana kita mau mempercayakan orang kalau sebenarnya udah disakiti gitu kan. Benar banget. Baik, tapi kalau Mbak sendiri nih ketika memang sudah buka toko nih waktu itu, saingan pernah waktu itu banyak gak sih Mbak? Belum ada. Dulu awalnya saingan Resti itu ibu-ibu pasar kayak gitu. Karena kan dulu dulu belum ada yang jual aksesoris atau pernak-pernik itu yang di toko di toko. Banyak kan yang di pasar-pasar kayak gitu kan, dulu zamannya 2013, 2015 itu banyaknya di pasar kayak gitu atau enggak di mall. Nah, Resti kan mencoba buka usaha aksesoris itu di toko di pinggir jalan kayak gitu kan. Jadi saingannya itu waktu Resti pernah order barang di distributor di Bengkulu, ya saingannya itu emak-emak, jadi ya ibu-ibu kayak gitu. Belum ada anak-anak muda. Setelah itu baru Resti sering
promosiin, terus ikut-ikut seminar kayak gitu, memotivasi, terus juga kan apa sih yang didapat dari usaha ini. Jadi mungkin dari sana anak-anak banyak termotivasi kayak gitu kan. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang buka usaha juga, dan itu membuat Resti ya senang kayak itu kan. Jadi jadi anak-anak muda itu nggak tergantung sama orang tua sekarang, banyak yang udah mandiri, yang udah bisa buka usaha sendiri kayak gitu. Sering-sering pelatihan berarti Mbak ya? Ya benar. Pelatihan bisnis dan sebagainya gitu kan. Kayak bisnis seminar, terus apa ya, buka-buka kursus buat buket kayak gitu, buat bunga kayak gitu. Jadi kan nanti setelah dia dapat ilmu bisa dia terapkan ke itu kehidupannya, terus dia bisa jual juga kan. Terus bisa buka usaha juga kayak gitu dari kecil-kecil. Berarti sebenarnya ada juga yang belajar bisnis dari Mbak ternyata ya. Alhamdulillah. Dan terus juga ada juga beberapa yang pernah buat skripsinya tentang usaha Resti juga pernah. Ada sekitar 3 atau 4 ada pernah. Untuk penelitian gitu ya. Penelitian. Terus judulnya juga pun ada. Pernah nggak sih, kan kita kan COVID di 2020 Maret ini. Terdampak nggak sih Mbak dari usaha Mbak? Dampak banget, itu 50%. Tapi karena Resti apa ya, berpikir gimana sih biar nggak membuat para karyawan Resti ini diberhentikan kayak gitu kan. Jadi Resti berpikir apa sih yang dibutuhkan waktu COVID. Nah, waktu itu Resti menjual masker yang dibutuhkan orang-orang kan, karena COVID tadi masker, hand sanitizer, pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan waktu zamannya memang COVID itu. Wah iya, emang kalau jiwa-jiwa bisnis tuh harus melihat peluang gitu ya. Melihat peluang, melihat pasar apa sih yang dibutuhkan waktu tahun segitu kayak gitu kan. Sampai dengan sekarang Mbak terapkan nggak? Misalnya yang lagi hits nih, misalnya jepit yang seperti apa, atau bando yang seperti apa gitu ya. Makanya Resti memang aksesoris ini harus yang terupdate, yang kekinian pokoknya, yang harus kita melihat pasar apa sih yang lagi booming sekarang. Jadi jangan ketinggalan kayak gitu. Jadi orang kan suka yang barang-barang terbaru pastinya kan. Jadi mereka bilang, di mana sih beli yang barang itu, kan di Bengkulu belum ada nih di RR gitu. Sekarang tuh kan udah banyak banget ya Mbak ya, toko-toko pernak-pernik kan. Ya benar banget. Mungkin dari awal merintis dulu masih sedikit banget ya, sekarang udah banyak. Bang, pernah nggak sih merasa tersaingi misalnya, atau dari penjual mulai berkurang gitu? Kalau Resti enggak sih, biasa aja, karena kan kita lihat juga di pasar orang kan memang banyak sih yang bersaing kayak gitu, tapi ya bersaing secara sehat, terus rezeki udah diatur sama yang di atas, kita nggak bakal jangan takut rezeki itu tertukar kayak gitu. Kalau jalan kita tetap lurus ya Allah pasti mudahkan terus kayak gitu. Oke, gimana nih Mbak cara Mbak mempertahankan nih eksistensi dari usaha yang Mbak berikan? Kalau untuk sekarang harus lebih konsisten di sosial media, karena anak-anak muda zaman sekarang itu lebih ke sosial media seperti Instagram, TikTok, Shopee, terus juga pokoknya yang baru sih. Jadi harus kita promosikannya itu di sosial media. Iya, sekarang tuh kan udah zaman digital ya Mbak. Kadang-kadang orang pun mau belanja dari online sekarang. Iya, benar banget. Tapi sebenarnya banyak dukanya atau sukanya nih Mbak kalau berbisnis nih? Banyak sukanya banyak, dukanya tergantung kita lagi yang menanganinya kayak gitu kan. Kalau dukanya cukup kita yang tahu, orang nggak usah. Jadi kalau sukanya biar orang tahu. Kayak gitu kan. Dukanya cukup kita dan keluarga kita ya. Sebenarnya kalau jalani bisnis tuh gimana sih Mbak caranya? Ataukah memang harus modal yang besar kah? Enggak. Ataukah harus ada tempat dulu kah? Atau kita tuh kadang tuh kan nggak tahu nih ya, pengen bisnis tapi nggak tahu mulai dari mana, basic aku apa gitu kan, masih bingung gitu kan. Kadang ikut-ikutan pun kan teman-teman nih. Benar. Berani mencoba. Ya, dulu Resti juga awal usaha bukan dari modal yang besar. Itu dari uang yang Resti kumpulin dari jualan yang dari teman-teman tadi. Terus juga dapat uang kuliah dulu, pernah uang jajan dari bapak waktu itu. Makanya uang semua itu waktu itu uangnya 500.000. Resti pikir uang 500 ini bisa nggak jadi 1 juta. Jadi Resti belilah barang-barang yang memang langsung habis dibeli orang, apa sih yang lagi booming kayak gitu kan waktu zaman 2013 itu. Nah, pernah waktu itu Resti beli koncet, itu memang
viral waktu itu. Nah, Iya. jadi dari 500.000 tadi pernah jadi berlipat-lipat kayak gitu. Iya. Benar. Pernah sempat anjlok juga nggak sih bisnisnya? Jadi kayaknya kok nggak sesuai ya pemasukan ya sama anggaran belanja kita mungkin pada saat berbisnis. Alhamdulillah belum sih sampai sekarang, karena dari apa ya, dari yang misalnya yang kata Mbak tadi anjlok itu, Resti harus berpikir gimana nutupin yang anjlok tadi kayak gitu. Dari apa sih yang harus dijual lagi untuk menutupi ini, jangan sampai kita merasa jatuh banget kayak gitu kan. Jadi itulah makanya dari itu Resti apa ya, punya usaha yang lain kayak gitu, misalnya jual kosmetik, jual aneka-aneka bunga yang orang memang butuhkan waktu tertentu kayak gitu kan. Berarti memang harus lihat pasar dulu ya. Ya, gitu memang kan. harus lihat pasar untuk menutupi yang kurang tadi. Karena kebanyakan orang nih ketika memang tidak bisa memisahkan antara pemasukan bisnis dan juga uang rumah tangga, itu kan susah kita ngelola uang ya Bang ya. Iya, kalau Resti sendiri itu masih Resti minta tolong sama Momti. Kalau Resti manggil Momti, Ibu Resti kayak Momti gitu. Ya, Momti ya benar. Jadi Resti memang masih minta Momti yang mengatur keuangan Resti. Kan kalau Resti sendiri memang orangnya boros kayak gitu kan, belum bisa menghandle semua apa ya pemasukan kayak gitu. Alhamdulillah ada Momti yang bisa bantu. Iya, soalnya kan biasanya kan kalau berbisnis itu kan harus detail ya pembukuannya, Iya, kan, benar. pemasukan pengeluaran seperti itu. Karena kebanyakan orang sekarang itu ketika memang bisnisnya tutup itu karena masalah keuangannya, Iya. tidak bisa manajemen keuangan. Lebih banyak pengeluarannya dari pemasukannya. Jadi untuk nutupi yang keluar tadi gimana kayak gitu kan. Emang banyak sih kayak gitu. Resti juga pernah ada apa ya, contoh teman Resti, memang dia punya banyak modal, tapi karena memang basicnya bukan di sana, karena dia itu cuman melihat apa yang dilihat dia, kayak misalnya enak ya kayak kamu Resti kayak gitu, terus dia bukalah karena dia banyak modal tadi, tapi dia tidak bisa menjalankannya, dia tidak bisa apa ya sesuai dengan basic dan hobinya kayak gitu, dan akhirnya ya gulung tikar kayak gitu lama-kelamaan, karena dia cuma melihat, bukan dia rasakan sebenarnya apa sih memang yang dia punya dari dalam dirinya kayak gitu. Memang bukan pejuang bisnis dan juga tidak mau belajar nih. Iya, Akhirnya cuma karena melihat tadi. Emang kalau misalnya pun kita berbisnis sesuai dengan mungkin zamannya lagi trendingnya apa, tapi kalau bisa berbisnis yang memang jangka panjang. Jangka gitu. panjang, iya. Jangan pas waktu hits aja Iya, nih. benar. Baik, Mbak Resti, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu asiknya berkarya dari hobi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.